Aturan No. 37 tentang perilaku tidak boleh buang makanan. Lu Heng, kamu harus habiskan semua ini ya. Kenapa tidak setuju? Masih merasa jadi suami dari bos besar Jiang Wanrong di Lincheng? Di sini, kamu adalah pelaku pemerkosaan adik ipar. Ini hukumannya, cepat habiskan makanan ini untukku. Makan. Cepat makan. Makan begitu cepat untuk apa? Aku kasih tahu, keluarga Jiang kirim kamu ke sini untuk berubah. Sama seperti anjing, keluar dari sini tanpa emosi. Mengerti? Ayo pergi. Tiga tahun sudah, akhirnya bisa keluar. Hanya saja, Académie Kebajikan Les Laki, nomor 53, Lueng. hadir. Saya perintahkan berlari 100 meter melapor. Itu Pak Chen. 110. Lueng. 3 tahun belajarmu. Selesai sudah. Selamat, kamu lulus dengan baik. Guru yang mengajarimu selama 3 tahun. Untuk seseorang seperti kamu, yang tak beradab dan tak bermoral. Dan berani menghina istri sebagai seseorang yang berdosa. Aku khusus buatkan satu set alat kejut tanpa kabel ini. Jika detak jantungmu melebihi 112, alat kejut di tubuhmu akan mengaktifkan, sehingga kamu akan terkena kejutan listrik. Dan alat ini tak ada kunci untuk dibuka. Jika ada gangguan dari luar, akan terkena kejutan juga, jadi tak bisa dipaksa dilepas. Bagaimana? Suka tidak? Sedang pikir apa, nak? Kunci ini bukan untukmu. Aku akan menyerahkannya kepada istrimu, Nona Jiang Wanrong. Kalau kau ingin membuka gelang kejut listrik dan alat terapi listrik itu, bekerjalah dengan baik sebagai suami rumah tangga yang melayani Nona Jiang. Mengerti? Sekarang kau boleh pergi. Jangan biarkan orang yang menjemputmu menunggu lama. Apakah kamu Lu Heng? 3 tahun tidak bertemu, kenapa kamu jadi begini? Kakak ipar. Penampilan saya sekarang. Bukankah ini semua berkat keluarga Jiang? Aku bantu bawa tasmu. Tak perlu bantuan nona kedua. Agar tanganmu tidak kotor. Apa kau memanggilku nona kedua? Lu Heng, 3 tahun di akademi, belajar bicara sinis? Bicara sinis? 3 tahun lalu kau memintaku memanggilmu begitu? Punya hak tunjukkan wajah masam padaku, Lu Heng? Semua ini akibat dari tindakanmu sendiri, kau tak bisa menyalahkan orang lain. Dendam. Tolong. Qin Yu. Qin Yu, kamu di mana? Tolong. Qin Yu, kamu kenapa? Kakak ipar. Aku merasa tubuhku panas sekali. Cepat selamatkan aku. Qin Yu, kamu mabuk. Aku kakak iparmu. Lepaskan tangan. Aku nggak mabuk. Kakak ipar. Kamu dan kakakku berjuang bertahun-tahun. Akhirnya hari ini, kakakku memberikan 30% saham padamu saat perusahaan go public. Saham ini akan bernilai miliaran. Aku senang buat kakak ipar. Qin Yu, jangan. Kalau terlihat, susah jelasin. Nggak bakal. Tidak akan ketahuan. Kakak ipar apakah? Kamu tidak ingin merayakan dengan meriah? Apa yang terjadi hari ini dianggap tidak pernah terjadi. Minggir. Lueng. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu jangan pikir aku benar-benar tertarik padamu. Aku beritahu kamu. Kamu sebagai menantu, kenapa punya 30% saham ini? Ini milik Kifei. Apa? Tolong. Tolong. Lu Heng memperkosa aku. Qin Yue, diam. Dasar binatang, lepaskan aku. Ikut aku, Yifei.
Dengarkan penjelasanku, ikut aku, Yifei. Yifei. Kakwagnon. Kakak ipar bilang dia akan segera jadi miliarder. Memaksaku. Wanrong, dengar aku bicara. Bicara apa? Lu Heng. Kami keluarga Jiang sangat mempercayaimu. Memberi saham, memberi kekuasaan, inikah balasanmu kepada keluarga Jiang? Menantu tidak tahu berterima kasih. Berani memperkosa adik ipar. Apakah kamu manusia? Tidak, bukan begitu. Wanrong, Wan Qiu, kalian tidak percaya padaku? Jangan panggil aku Wangqiu, jijik. Lu Heng, kamu sangat mengecewakan saya. Perjanjian transfer saham dibatalkan. Posisi keberadaanmu di grup. Akan adakan rapat dewan untuk memutuskan. Tuan Wanrong, bagaimana ini masalah internal? Menyurat saya tidak perlu mengadakan rapat dewan. Agar tidak mempengaruhi reputasi grup kita. Lagi pula, pencapaian grup hari ini. Lu Heng juga banyak berkontribusi. Beri dia kesempatan menebus kesalahan. Kesempatan apa? Bukankah grup baru saja mendirikan cabang di luar negeri? Menurutku, biarkan mengelola cabang itu. Berikan batas waktu 3 tahun. Jika dia mengelola dengan baik, biarkan bekerja di grup. Jika tidak, kita bisa menenangkan diri. Bagaimanapun, kita adalah satu keluarga. Terserah kalian. Sampai nanti. Hari ini hari bahagia karena grup kita go public. Kakak memanggilmu pulang untuk pesta keluarga. Kamu pikir aku akan menjemputmu, pemerkosa ini. Cepat pulang sekarang. Pesta keluarga. Apakah untuk mempermalukanku? 3 tahun di Akademi Pria Baik, sudah melewatinya. Aku tidak takut penghinaan terakhir ini. Setelah mendapatkan kunci alat terapi, kita akan berpisah selamanya. Wan Qiu, sudah menjemput iparmu dengan Jianga 66666? Jianga 66666. Lu Heng, kamu kenapa kurus sekali? Wajahmu pucat dan lelah. Ada yang mengganggumu di Akademi Moral Pria? Lu Heng, gila? Ibu khawatir, kenapa memukulnya? Khawatir? Aku tidak mati. Kalian pasti sangat kecewa, kan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian melanggar Aturan Akademi Moral Pria. Kalian tidak boleh memperlakukanku begini. Di Lincheng, keluarga Jiang yang kaya adalah aturannya. Mereka memintaku untuk mengurusmu dengan baik. Kita harus menurut perintah, jadi hari ini kuharap kamu mandi dengan baik. Kamu bilang apa? Keluarga Jiang. Apakah mungkin si pecundang ini tahu kalau kita cari seseorang untuk mengajarnya? Tidak masalah. Asal Jiang Wan Qiu dan Jiang Wanrong tidak tahu, sudah cukup. Kakak ipar, kenapa kamu bisa bicara begitu? Kita keluarga, kurang peduli padamu. Bagaimana mungkin ingin kamu mati? Iya benar kakak ipar. Selama 3 tahun ini saat kamu tidak ada, orang tua setiap hari memikirkanmu. Memikirkan kematianmu. Seperti keluarga. 3 tahun sudah mengerti. Saat Jiang Wanrong mau memberikan 30% saham perusahaan padaku. Kalian secara terang-terangan dan diam-diam menentang. Lalu tiba-tiba muncul Qin Yu menggoda aku. Masih berani bilang bukan rencana kalian? Apa? Dasar brengsek. Kamu ngomong apa sih? Kami orang tuamu, lebih tua. Ayah, ibu, jangan akting lagi. Di mata kalian, aku cuma musuh yang rebutan warisan dengan Jiang Yifei. Lu Heng, cukup. Lu Heng, meskipun kamu tahu maksud keluarga Jiang, lalu apa? Sembunyikan dari Wanrong, jangan kasih tahu soal Akademi Kemuliaan Pria, meskipun punya 100 mulut. Bilang setengah mati, Wanrong tetap nggak bakal percaya. Wan Qiu, kenapa pukul suami kakakmu? Lu Heng, kamu sakit nggak? Bu, kapan kok masih membela dia? Benar-benar nggak pantas diperhatikan. Bukannya di Akademi Kebajikan Pria, didisiplin 3 tahun, semua keluarga Jiang berutang pada kakak kedua, kamu salah paham sama Kak Ipar. Kak Ipar pasti banyak menderita di Akademi Kebajikan Pria, makanya dia marah. Kita harus lebih bersabar. Apa kita cukup sabar padanya? Qin Yue, dulu dia hampir merusak kehormatanmu. Jadi, nggak peduli menderita apa di Akademi Kebajikan Pria, dia layak mendapatkannya, nggak pantas dikasihani. Sudah,
Hal yang sudah berlalu jangan dibicarakan lagi. Lu Heng, hari ini adalah hari besar bagi grup Jiang untuk go public. Wan Rong sengaja menyebut namamu agar kamu pulang makan malam reuni. Bisa dilihat betapa dia merindukanmu jadi, harap kamu banyak tersenyum, jangan buat dia sedih dan kecewa. Mengerti? Merindukanku tidak akan membuangku ke sekolah kesopanan pria. Selama 3 tahun, 1095 hari, dia tidak pernah menjengukku, bahkan sekalipun. Itu yang dia maksud merindukanku. Sudah-sudah, ayo cepat masuk ke rumah, bersiap untuk perjamuan keluarga. Janggon Tegeng. Biar ku bersihkan, usir aura burukmu, agar tidak mengusik aura keberuntungan keluarga Jiang. Xiao Fei sudah siap belum? Tenang saja, Bu. Malam ini, pastikan Lu Heng keluar keluarga Jiang. Berani-berani dia bersing untuk harta. Aku takkan biarkan dia dapat 1 sen pun. 3 tahun berlalu. Masih sama seperti dalam ingatan. Hanya saja waktu telah berlalu. Di sini. Sudah tak ada tempat untukku lagi. Aku benar-benar konyol. Masih merindukan masa lalu, sampai ingatanku berdetak ini. Kalau saja Jiang Wanrong peduli padaku. Bagaimana mungkin dia akan membuangku begitu saja di Akademi Moral Pria untuk menderita? Jiang Wanrong. Kamu menggantung pakaian dari kencan pertama kita di sini. Apakah ini untuk memberitahuku kalau kamu merasa bersalah? Menyesal mengirimku ke Akademi Moral Pria. Ingin gunakan kenangan hibur diri. Kenapa aku dulu tidak menyadari kalau kamu begitu munafik? Wan Rong, pasti capek seharian sibuk ya. Bukankah Lu Heng balik hari ini? Dia ada di mana? Di rumah. Lu Heng. Lu Heng. Lu Heng, kamu tuli ya? Kakakku panggil kamu. Cepat keluar. Kalau berani makam lagi sama kakakku, awas saya. Selamat malam Nona Besar. Kamu dan aku. Kapan jadi jauh begini? Jauh ya? Nona Besar. Baik. Gak nyangka Lu Heng gak tahu diri. Berani sekali berbicara dingin ke Jiang Wanrong. Kali ini kembali ke keluarga Jiang, kamu gak punya tempat lagi. Harta dan saham grup semua milik Fei. Lu Heng, benar-benar kurang ajar main-main sama kakakku. Lihat aja, aku bakal kasih kamu pelajaran. Cukup. Kak, orang seperti dia harus diajarkan. 3 tahun ini masih memikirkannya dan sering lihat foto kalian. Aku bilang cukup. Mulai acara makan malamnya. Aku lapar. Lu Heng. Makan daging lebih banyak ya, lihat deh. Kamu kurus banget, sebenarnya sih, ini salahku sebagai ibu. Biarkan kamu pergi selama 3 tahun. Di luar sana, pasti susah makan dan pakaian kurang. Ini salah ibu. Bu, jangan salahkan diri sendiri. Bukan salahmu, salah itu Lu Heng. Bukan karena dia. Wan Qi. Hari bahagia keluarga kita. Masa lalu ya jangan diungkit lagi. Lupakan semua ketidaknyamanan. Hari ini kita Makan malam reuni dengan senang hati. Lupakan. Pengalaman 3 tahunku itu untuk apa? Luka yang kualami itu untuk apa? Kakak ipar, aku tahu. Kamu masih mendendam tentang kejadian 3 tahun lalu. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan menderita di luar negeri. Sekarang kamu juga sudah kembali. Kalau begitu, aku minta maaf secara resmi di depan kakak.
Caca qui part. Mafkan aku. Semua salahku. Anggap saja hari ini adalah hari besar peluncuran perusahaan. Dan demi wajah Kak Wanrong. Mafkan aku, ya? Kak Wanrong sudah cukup lelah. Jangan biarkan dia khawatir lagi. Seperti yang kuharapkan. Hari ini acara keluarga ini adalah penghinaan dari keluarga Jiang untukku, ya? Kalian menjebakku belum cukup. Hari ini memaksaku memaafkan untuk memuaskan selera buruk. Kalian mungkin akan kecewa. Karena aku, Lu Heng, seumur hidup ini, tidak akan memaafkan kalian. Lu Heng, sudah cukup? Kehormatan wanita tidak ada nilainya dan dapat diinjak-injak? Kenapa hatimu begitu jahat? Jangan bicara lagi, kakak kedua. Kenapa enggak ngomong? Lu Heng, aku kasih tahu kamu, yang menderita itu Qin Yu, yang harus dimaafkan juga dia, bukan kamu. Dia tuang minuman karena baik hati, hormat kakakku, kasihmu kamu. Tapi kalau muka ini kamu tolak, kamu segera keluar dari sini. Lu Heng, 3 tahun sudah. Nggak nyangka kamu nggak menyesal. Malah makin parah. Lucu. Awalnya aku punya harapan, katakan padaku. Pantaskah kamu? Kak Wanyong, jangan bilang begitu ke kakak ipar. Jangan biarkan aku mempengaruhi hubungan kalian. Kalau kakak ipar tidak minum, biar aku yang minum. Minumlah. Oke. Aku minum. Sudah. Lu Heng, setelah minum segelas ini, kau pasti pergi. Kita satu keluarga. Tidak ada yang tak bisa dibicarakan. Ayo duduk, makan sebelum dingin. Lu Heng. 3 tahun lalu, aku beri kesempatan menebus kesalahan. Mengelola cabang luar negeri. Setiap tahun aku dapat email minta tambahan investasi. Tapi kenapa cabang tetap rugi terus? Ini masalah. Harus beri penjelasan. Kerugian cabang ini juga bagian dari mempermalukan aku. 3 tahun lalu mereka bilang kalau aku berhasil mengelola cabang luar negeri. 3 tahun kemudian aku masih bisa kembali bekerja di grup, jadi mereka ingin aku sepenuhnya meninggalkan grup. Pertama-tama mengirimku ke akademi etiket lalu menjebakku membuat cabang rugi. Benar-benar rencana yang matang. Xiao Fei. Cabang luar negeri rugi tiap tahun, kenapa begitu? Begitukah cara kamu Kakak kedua, saya melakukan ini demi kebaikan kakak pertama. Pikirkan, ketika Lu Heng tidak ada selama bertahun-tahun, perasaan kakak pertama padanya malah semakin dalam. Hanya bisa alihkan perhatian lewat pekerjaan. Itu menunjukkan betapa dalamnya perasaan kakak pertama padanya. Lu Heng yang tidak berguna ini layak? Jadi aku manfaatkan fakta bahwa kakak tidak tahu Lu Heng ada di Akademi Moral Pria untuk membuat cabang perusahaan merugi bertahun-tahun. Aku tidak percaya. Seseorang yang buruk budi pekerti dan tidak punya kemampuan. Kakak bisa menyukainya dan membiarkannya tetap di keluarga Jiang. Idemu bagus, tapi Lu Heng tertuduh tanpa dasar. Apa tertuduh tanpa dasar? Aku bilang padamu, terhadap sampah macam Lu Heng, semua cara tidak berlebihan. Legipula demi kebahagiaan kakak. Tidak ada istilah tidak adil. Aku sedang bicara denganmu. Jawab aku. Jawab. Bagaimana harus menjawabmu? 3 tahun lalu, keluargamu mengirimku ke Akademi Etika Lelaki, divisi itu terus merugi. Apa hubungannya denganku? Mengusirku dari grup. Membuatkan tuduhan sembarangan. Jiang Wanrong. Bagaimanapun kita adalah pasangan. Kenapa harus seperti ini? Akademi Kebajikan Pria apaan? Lu Heng, kamu diberikan kesempatan menebus kesalahan, tapi tidak menghargainya. Akademi Kebajikan Pria, siapa mengirim email dari cabang? Apakah itu aku yang melakukannya? Siapa yang mengirimnya? Keluarga Jiang kalian pasti tahu. Cukup Lu Heng, hentikan berpura-pura. Akademi Pria berbudi apa? Daftar kejahatan? Menurutku, cuma alasan menutupi ketidakmampuan mengelola perusahaan. Sekarang bicara soal perasaan pasangan dengan kakakku. Pantas. Wan Xiao. Ibu, jangan ikut campur. Aku nggak suka dia dengan wajah munafik itu. Kalau dia tidak bicarakan soal perasaan, tidak masalah. Tapi kalau dia bicarakan, aku marah. Jika dia mencintai kakakku, bagaimana mungkin bicara soal perasaan sekarang hanya untuk melunakkan hati kakakku? Lu Heng.
Jangan salahkan Xiao Fei dan Wan Qiu. Sudahlah kak, Sebenarnya mereka pun hanya bermaksud baik. Lagi pula kerugian cabang bukan masalah besar. Yang penting adalah sikapmu. Minta maaf pada Wan Rong. aku salah. Dulu aku pikir bertemu denganmu Jiang Wanrong adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Tapi tak kusangka. Dari awal sampai akhir cuma sebuah tipuan. Aku salah. Aku salah karena terlalu percaya padamu. Ingin tetap keras kepala? Satu kesalahan sampai akhir? 3 tahun, saya melihat banyak hal. Lama saya tidak percaya padamu. Bagaimana bisa dikatakan? Sebagai satu kesalahan sampai akhir? Baiklah. Saya berniat membiarkanmu kembali ke grup dan menjabat lagi. Meskipun cabang merugi, saya bisa menentang pendapat banyak orang. Tapi jika kamu terus bersikeras seperti ini, maka hal ini kita bicarakan lagi. Nanti dibicarakan. Hal yang sudah selesai, kenapa harus repot-repot? Untuk menunjukkan kemurahan hati, Jiang Wanrong. Tidak perlu. Begitu dapat kunci, aku takkan mempersulitmu lagi. Akan pergi sendiri. Wan Rong, tenanglah, tenang. Bagaimanapun juga kamu dan Lu Heng adalah pasangan. Apapun masalahnya, bisa dibicarakan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku memberinya muka, dia menolaknya. Benar. Terima kasih, Miss Jiang, atas pertimbangan. Aku yang tidak tahu terima kasih. Aku yang tidak tahu diri. 120. Lu Heng, apa maksudmu? Apakah Anda pikir saya menjijikkan? Oh Tuhan, selamat. Jangan pikirkan Lu Heng seperti itu. Dia mungkin mabuk. Dia kesakitan. Yifei, cepat bawa kakak ipar ke kamar kecil. Kakak ipar. Aku akan... Enyahlah. Lu Heng, kau sudah keterlaluan. Aku hanya minum segelas anggur. Kenapa reaksinya besar sekali? Caca qui part. Melihat kamu kesakitan, aku merasa sedih. Perlu aku tepuk punggungmu? Minggir. Mau berguling ke pelukanmu? Pergi dari sini. Caca qui part. Jangan terlalu menolak, ingat di Akademi Pria. 3 tahun tidak bertemu perempuan. Opa. Kamu tidak ingin merasakan menjadi pria lagi? Gelasku. Tidak. Kamu sudah minum. Itu gelas. Melakukan sesuatu pada gelas ini. Bukan? Baru paham sekarang, terlambat. Aku beritahu kamu. Yifei sudah memoles obat di gelasmu. Sekarang kamu merasa seperti terbakar api gairahkan. Lu Heng. Tahan, jangan terkejut. Kamu harus menjaga martabatmu. Keluarga Jiang kalian sungguh berusaha keras agar aku tinggalkan perusahaan. 3 tahun lalu kalian mengirimku ke Akademi Kesopanan Pria dan memanfaatkan kesempatan untuk menuduh kerugian cabang perusahaan pada diriku. Kemudian, barusan kalian pakai jamuan keluarga untuk meracuniku lagi. Saling terhubung satu sama lain. Apa istimewanya saya Lu Heng? Yang membuat kalian keluarga Jiang sampai repot-repot. Siapa suruh kamu itu salah satu pendiri grup Jiang? Sekarang grup sudah IPO, bernilai miliaran. Kalau tidak pakai sedikit taktik untuk mengusirmu dari keluarga Jiang. Bagaimana kalau suatu hari kamu dan Yifei berebut harta? Apa yang harus dilakukan? Jiang Wanrong. Aku sudah memberi segalanya untukmu, tapi yang kudapat hanya dingin dan tak peduli darimu. Aku Lu Heng benar-benar buta, telah salah melihat dirimu. Menepi. Jangan. Le Pascan caca qui parcu. Apacotidac malu pada cacac ber... Tolong. Lu Heng. Kak. Kamu binatang, Lu Heng.
Seperti anjing tidak bisa berhenti makan kotoran, sedikit mabuk langsung berulah. Lu Heng, masih berharap kakakku memaafkanmu? Mimpi saja. Apakah ini ada kesalahpahaman? Xiao Yu, cepat jelaskan. Ya, Apeng ipar. Kata dia, benci aku. Kalau bukan karena aku, bisa dapat 30% saham. Setelah perusahaan go public, dia bisa dapat belasan miliar. Belasan miliar. Apa? Lu Heng, bagaimana bisa berpikir begitu? Ingat saat kamu membuat kesalahan besar, keluarga Jiang masih memberimu kesempatan untuk menjadi pahlawan meski bersalah, tapi kamu malah dendam pada kami. Apa di hatimu hanya ada uang, tanpa mengingat kebaikan keluarga Jiang? Seekor anjing tahu menggoyangkan ekornya pada pemiliknya untuk berterima kasih. Lu Heng, sebagai menantu di keluarga Jiang kami. Apakah kami keluarga Jiang pernah mengecewakanmu? Kami mengajakmu masuk ke perusahaan dan memberimu kekuasaan. Tetapi kamu terus-menerus melakukan hal-hal seperti binatang. Qin Yu itu adalah adik iparmu. Lu Heng. Sudah 3 tahun. Awalnya saya pikir di luar negeri kamu bisa tenang dan fokus bekerja, mengelola cabang. Ubah agar semua orang melihat. Saya bisa membiarkanmu kembali ke grup untuk memegang kendali. Tapi apa yang sudah kamu lakukan? Cabang sudah mengalami kerugian bertahun-tahun, dan kamu masih berani menghina kesucian Qin Yu. Kamu berbuat begini. Apa kamu pantas pada kepercayaan yang kuberikan padamu? Iya. Sudah 3 tahun. Adegan ini sangat mirip dengan 3 tahun lalu. Kamu masih percaya pada fitnah mereka. Kamu masih terhadapku. Tidak ada kepercayaan sama sekali. Aku melihatnya dengan mata kepala. Bisa aku mempercayaimu? Bagaimana mempercayai diriku sendiri? 3 tahun di Akademi Dermawan, menderita siksaan tak manusiawi. Apa aku mampu berhubungan dengan lawan jenis? Apa kamu belum tahu? Kak, jangan dengar omong kosongnya, dia gila demi kekuasaan. Katanya kita memanfaatkannya. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menganggapnya keluarga. Tapi dia memperlakukan kita, siapa menjebak siapa? Yang lebih konyol, katanya tidak bisa melakukan hubungan pria dan wanita. Buktinya di mana? Tunjukkan bukti kalau memang ada. Harga diri saya, bagaimana bisa diinjak-injak sesuka hati mereka? Lu Heng. Saya sangat kecewa padamu. Kata-kata ini, sama saya sampaikan padamu, Jiang Wanrong. Kak, lihatlah, sudah sampai saat ini masih tetap mengelak. Kamu lebih baik cerai saja dengannya. Orang seperti itu tidak pantas menjadi kakak iparku. Jika mempertahankannya, keluarga Jiang tidak akan damai. Xiao Yu hampir saja trauma. Kak. Harus menyadari siapa sebenarnya Lu Heng. Dia itu egois dan benar-benar sampah. Kak, kamu cerai saja dengannya. Untuk kebahagiaan masa depanmu. Akhirnya sampai pada titik ini ya. Akhirnya mau mengusirku sepenuhnya ya, Jiang Wanrong? Kamu benar-benar mengatur langkah dengan hati-hati supaya tidak ada celah. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Aku. Selamat untuk Nona Jiang atas peluncuran perusahaannya. Semoga sukses terus-menerus. Kamu siapa? Instruktur Akademi Selatan Kota Ning, nama Chen Jingbin, datang untuk mengucapkan selamat. Apa itu Akademi Kebajikan Laki-laki? Iya, sejak Anda mengirim pemerkosa ini ke Akademi Kebajikan Laki-laki, saya sudah merawatnya sesuai dengan instruksi keluarga Jiang. Saya harus mengajarinya aturan agar setelah lulus, dia bisa melayani Anda dengan baik. Oh iya, ini hadiah spesial yang disiapkan untuk Anda. Ini apa? Peserta 53 dari Akademi Kebajikan Laki-laki, Ya, Pak Chen. pemilikmu sedang memanggilmu. Apa ini? Apa Nona Jiang belum tahu? Aku. Aku mengerti. Nona Jiang, belum puas ya? Kamu mau yang lebih beralasan. Menghancurkan harga diriku sebelum melepaskanku, benarkah?
Baiklah. Jika begitu, aku turuti keinginanmu. Dengan tanganku sendiri, aku hancurkan harga diriku. Jiang Wanrong, kamu puas? Nona Jiang, peralatan ini kusiapkan khusus untuk sampah amoral seperti ini. Begitu detak jantungnya melebihi 120, gelang kejut di tangan dan kakinya akan menyala, membuatnya menderita. Dengan begitu, dia sepenuhnya ada dalam genggamanmu. Bagaimana? Kamu berani sekali. Nona Jiang, kamu puas? Cepat pergi dari hadapanku. Lu Heng, maafkan aku, akan kubuka sekarang untukmu. Ini. Semua berkat Nona Bai. Setiap bulan, luka di punggungku selalu bertambah. Semakin dalam. Ini bukan hanya anugerah darimu, tapi juga lambang kemenanganmu. Kau puas sekarang? Maafkan aku. Jiang Wanrong, jangan pura-pura lagi. Kata, maaf, kalau kamu benar-benar ingin ucapkan, kenapa buat aku menunggu 3 tahun? Bukan pura-pura. Aku tahu, kamu merasa bersalah karena kirim aku ke Akademi Lelaki Baik. Makanya, kamu gantung baju kencan pertama kita di lemari. Mau aku pakai? Supaya kamu dapat sedikit rasa nyaman, kan? Aku sudah penuhi keinginanmu. Kamu merasa tidak tenang, ya? Jadi, kamu ingin aku memaafkanmu hanya dengan satu kata maaf ya, Jiang Wanrong? Cukup sampai di sini. Rantai di tubuhku sudah terlepas. Aku, Lu Heng, tidak akan membiarkanmu merendahkan harga diriku lagi. Bukan begitu, Lu Heng. Dengar aku bicara. Tidak ada yang dibicarakan. 3 tahun lalu, kau merencanakan segalanya, mengirimku ke Akademi Pria Mulia. 3 tahun kemudian, sesuai keinginanmu, tak akan ambil harta keluarga Jiang. Pergi. Itu yang kau bilang, cepat pergi. Jiang Yifei, tutup mulutmu. Lu Heng, jangan pergi. Jiang Wanrong. Aku sudah berusaha sebisaku dengan perasaan ini. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Lu Heng.
Wan Rong, yang bersikeras pergi tidak bisa ditahan. Jangan sampai menyakiti diri sendiri. Keluarga Jiang masih bergantung padamu untuk memimpin. Sungguh keras kepala ingin pergi. Sampai sekarang, kalian masih memutarbalikkan fakta. Kalian anggap aku, Jiang Wanrong, bodoh? Kak, tenang dulu. 3 tahun lalu, aku minta Lu Heng dikirim ke luar negeri. Kenapa dia di Akademi Pengembangan Pria? Luka-luka di tubuhnya. Dan juga soal kamu dan Qin Yu. Ceritakan semuanya pada saya. Kalau tidak, jangan salahkan saya kalau mengabaikan hubungan keluarga. Kamu yang bicara. Kak. Aku tidak menyembunyikannya darimu. Itu orang tua kita. Mereka bilang Lu Heng bersalah besar, mengganggu Qin Yu, tidak bisa langsung pergi ke luar negeri, hidup enak. Harus memberinya sedikit hukuman. Jadi, aku tidak tahu dia menderita begitu banyak di Akademi Etika Pria. Bagus sekali kamu Jiang Wan Qiu. Sekarang kamu berani menyembunyikan sesuatu dariku. Dan kalian berempat juga. Berani-beraninya kalian memenjarakan Lu Heng diam-diam. Apakah kalian tidak menganggapku ada? Terutama kamu Qin Yu. Baiklah, Kak. Apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun yang lalu? Bicaralah. Aku. Kakak. Bicara saja, kenapa sekeras itu? Lihat, Qin Yu tertekan. Memaksa Lu Heng sampai apa lagi? Menantu yang tinggal bersama, apa yang bisa aku lakukan padanya? Benar. Menurutku salahmu juga, kalau bukan karena kamu memberikan 30% saham perusahaan itu ke Silu, kita nggak bakal suruh Qin Yu jebak dia. Aku heran, aku ini adik kandungmu. Kamu nggak kasih saham ke aku, malah ke orang luar. Apa yang kamu pikirkan? Ternyata, ini rencana jahat kalian. Xiao Fei jangan ngomong. Kenapa nggak boleh bicara? Bukankah itu yang dia ingin dengar? Kak, aku jujur sama kamu. Semuanya direncanakan, jebak Lu Heng, ganggu Qin Yu, kirim ke Akademi Kebajikan Pria, buat cabang luar negeri rugi bertahun-tahun. Hanya ingin kamu lepaskan person pada Lu Heng. Kami semua melakukannya demi Membuatku salah paham Lu Heng, mengusirnya. Dan bilang semua itu demi kebaikan. Sebagai ketua dewan, dedikasikan untuk kepentingan keluarga. Seorang menantu datang bayar pergi. Baguslah. Kamu bisa mencari yang lebih berkuasa, lebih baik 100.000 kali daripada Lu Heng. Kamu. Ayah, ibu, kalian bilang, kan? Xiao Fei, sedikit Memang benar. Jiang Yifei, kamu ini binatang. Berani sekali kamu memukul. Wan Rong, kamu berlebihan. Demi orang lain, memukul adik. Minta maaf pada Xiao Fei. Orang luar? Saat grup didirikan, Lu Heng bekerja keras mengumpulkan investasi dan menghubungi mitra. Dia mengabaikan kesehatan, memberi ide brilian, sebabnya keluarga Jiang sukses hari ini. Kalian tidak berhak menyebut dia orang luar. Cukup. Lu Heng, menikah dengan keluarga Jiang memang membuat semua yang kamu katakan harus dilakukan, bukan? Jika tidak, bagaimana bisa menghargai bimbingan dan kepercayaan keluarga Jiang? Ayah, kamu bicara begitu tidak malu? Hanya ada kepentingan, tidak ada perasaan? Betul. Di depan kepentingan keluarga, tidak ada perasaan, Jiang Wanrong. Harap jangan buat keributan lagi, minta maaf kepada Sik Fei. Minta maaf. Karena kalian tidak membicarakan perasaan, juga tidak perlu berbuat demikian. Sebagai ketua grup Jiang, saya memerintahkan. Memecat semua posisi Jiang Yifei, Jiang Wan Qiu, Qin Yu. Opa. Jiang Wanrong. Kenapa kamu memecat saya? Belum bicara perilaku Anda. Karena Anda membuat cabang luar negeri terus merugi. Saya bisa memecat Anda. Wan Rong, jangan lupakan ikatan keluarga demi Lu Heng. Xiao Fei adalah adik kandungmu. Kalian yang bilang, di hadapan kepentingan keluarga, tidak membicarakan perasaan. Baiklah, kau benar-benar kakak yang baik. Demi Lu Heng si sia-sia itu, menyerang adik kandung sendiri, kamu benar-benar hebat. Jika ingin memecat saya, kamu belum punya hak itu. Maksudmu apa? Lihat ini APA.
Stempel HR dan keuangan ada di kamu. Bukan hanya HR dan keuangan, stempel ketua dewan pun mudah aku dapatkan. Perusahaan sudah dikendalikan orang tua dan aku sejak 3 tahun lalu. Bahkan sekretaris di sampingmu adalah orangku. Bagaimana bisa? Kak. Karena kamu lebih mementingkan perasaan pribadi daripada keuntungan grup. Mundurlah, saatnya aku, pewaris sah keluarga Jiang, mengambil alih semuanya. Kak, kamu baik-baik saja? Baik, aku mundur. Mulai sekarang, semuanya di keluarga Jiang akan diurus oleh kalian. Kak, kamu mau kemana? Menebus kesalahan pada orang harus kuperbaiki. Lu Heng, Tunggu aku. Harus segera cari rumah sakit. Kalau tidak, efek obat di dalam tubuh akan semakin kuat. Selamat datang, Tuan Muda. Selamat datang, Tuan Muda. Xiao Xiao. Kakak, apa itu sepadan? Apa? 3 tahun lalu saat kamu dikirim ke Akademi Etika Lelaki oleh keluarga Jiang, harusnya sudah menyerah. Kenapa sekarang kembali ke jamuan keluarga Jiang dan dipermalukan? Pesepadan. Bagaimana kamu tahu? Sejak 10 tahun lalu, ketika bertengkar dengan ayah, setelah pergi dari rumah, aku selalu diam-diam memperhatikan berita tentangmu. Sejak 3 tahun lalu, setelah kamu menikah ke keluarga Jiang, kamu memberikan strategi dan investasi untuk grup Jiang. Setiap gerakanmu di grup Jiang. Kamu tahu semua tentang tindakanku, pastinya bukan hanya diam-diam mengamati, kecuali pada masa awal berdirinya grup Jiang. Investasi malaikat pertama 40 juta yang didapatkan adalah dari kamu. Hanya investor yang bisa campur tangan sedalam itu. Yang menginvestasikan di grup Jiang bukan aku. Ayah memindahkan asetnya di dalam negeri. Total 72 cabang perusahaan dan 36 bisnis menjadi atas namamu semua. Sekarang kamu adalah ketua grup Xingyue, perusahaan nomor 1 di Daxia. Benar-benar sifatnya. Langsung menghamburkan uang tanpa pikir panjang. Sayangnya dia salah. Dia pikir uang dapat membeli segalanya, tetapi tidak bisa membeli maafku. Xiao Xiao, kau beritahu dia. Suruh dia ambil grup Xingyue. Saya, Lu Heng, tidak tertarik. Aku tahu, kau selalu menyimpan dendam terhadap ayah. Tapi kau adalah anaknya, satu-satunya pewaris keluarga Lu. Bisakah kau beri ayah kesempatan? Lu Xiao Xiao, kau datang untuk membujukku atas namanya? Apa kau lupa 10 tahun lalu sebelum ibu meninggal, dia selalu menyebut namanya? Ponselnya dimatikan sampai 7 hari setelah kematian ibu. Adakah suami atau ayah seperti dia di dunia ini? Namun, sejak kamu pergi, baru aku tahu dari dia bahwa ponselnya dimatikan waktu itu. Taipan dari berbagai negara sedang berseteru. Dia ditahan, dan nyawanya kala itu juga di ujung tanduk. Hanya alasan saja. Ayah berlutut di depan makam ibu selama 3 hari 3 malam sampai pingsan. Seringnya tidak bisa tidur. Selalu minum sendirian, menggenggam foto keluarga kita sambil bergumam. Rambut ayah sudah sepenuhnya putih. Dokter bilang insomnianya karena fisik dan mental kelelahan. Kalau terus begini, dia bisa terkena Alzheimer. Aku takut dia tidak akan ingat kita lagi. Apa?
Kak, aku mohon, jangan terus terikat dengan keluarga Jiang. Bertahun-tahun, kamu sudah banyak berkorban untuk mereka. Jiang Group bisa go public itu semua hasil kerja kerasmu. Tapi bagaimana mereka membalasmu? Menjebakmu, memfitnahmu, memperkosa adik ipar, mengirimmu ke Akademi Moralitas Lelaki, membuatmu dipermalukan. Keluarga Jiang tidak layak memilikimu lagi. Baiklah, jangan menangis. Sudah besar masih menangis. Aku tidak peduli, aku ingin kamu pulang bersamaku. Lu Heng, dia siapa? Kenapa dia keluar? Ingin memanfaatkan hari hujan menghina perasaanku? Benar-benar ketagihan? Bukan urusanmu. Lu Heng, bicara apa? Aku adalah Iong. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kerjasama dengan saya kali ini. Kau mantan pacar Kak Lu Heng, kan? Namanya siapa, ya? Jiang Wanrong disebut cantik nomor 1 di Licheng. Tapi menurut saya biasa saja. Panggilan kakak Lu Heng, mesra. Siapa kamu? Apa hak menilaiku? Siapa aku, kamu belum layak tahu, tapi bisa kukatakan, jangan kira Jiang Group MU. Sudah tercatat. Bisa arogan. Aku punya belasan perusahaan bernilai jutaan miliar. Aku sendiri. Juga lulusan Stanford. Kau tidak bisa dibandingkan denganku. Lu Heng, kamu meninggalkanku karena dia, kan? Kenapa aku meninggalkan? Kau tahu sendiri alasannya. Lu Heng, dengarkan aku, sebenarnya tentang Jiang Yifei. Dia berani sekali. Aku pergi. Karena keluarga Jiang bertindak keterlaluan. Lebih lagi, aku sudah sangat dipercaya olehnya. Oh iya, aku dan dia kenal sejak kecil, seperti teman masa kecil yang tak terpisahkan. Maaf, aku mengganggu kalian. Aku dan dia kenal sejak kecil, seperti teman masa kecil yang tak terpisahkan. Jiang Wanyang, meskipun kamu tidak puas, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu merasakan akibatnya, itu salahmu sendiri. Bro, kamu jelas masih memikirkannya. Kenapa sengaja menyakitinya? Sebenarnya Jiang Wanyang, dia tidak tahu sama sekali. Bro, kenapa masih terdiam? Kakakku pingsan, cepat ke rumah sakit. Kak, ada apa? Lu Heng punya wanita lain, dan dia lebih kaya dan berpengaruh dari keluarga kita. APA? Pria mata duitan ini. Aku akan menanganinya. Jangan pergi. Tolong, biarkan aku memiliki harga diri. Setidaknya aku masih punya harga diri, tapi Lu Heng... Kak, ini kesalahan Lu Heng padamu. Kenapa takut? Kakak, kamu sudah bisa melihat siapa Lu Heng yang sebenarnya, bukan? Jika dia mencintaimu, bagaimana mungkin dia baru keluar dari rumah kita dan langsung bersama wanita lain? Kamu membelanya dengan kata-kata baik. Kakak Xiaofei, bicara secukupnya. Wanrong, aku tetap pada pendirianku. Di depan kepentingan grup, perasaan itu tidak ada nilainya. Kamu harus fokus untuk bekerja demi grup. Untuk saat ini, ada kesempatan. Kamu masih ingat grup Xingyue? Grup Xingyue, tentu aku ingat. Kesempatan investasi pertama kami di grup Jiang saat itu ditarik oleh Lu Heng. Masih membela Lu Heng, Kak. Dulu semua orang di kota tahu. Presiden grup Xingyue terpikat padamu, makanya berinvestasi di keluarga Jiang. Siapapun yang pergi bernegosiasi bisa berhasil, tidak ada hubungannya dengan Lu Heng. Itu hanya rumor. Rumor? Pada saat itu, keluarga Jiang kami tidak punya fondasi atau koneksi. Jika Presiden grup Xingyue tidak menyukaimu, kenapa mau berinvestasi di keluarga Jiang? Xiao Fei benar.
Jadi besok rapat penandatanganan investasi Star Moon Group. Masih kamu, Wan Rong, yang pergi bicara. Jiang Group baru saja terdaftar, kita butuh investasi lebih besar untuk meningkatkan harga saham. Kali ini kita harus menang. Jadi di mata kalian, aku pion yang dimanipulasi demi keuntungan, ya? Kalau kamu gak mau pergi, jangan harap bisa masuk lagi ke Jiang Group. Seumur hidup kamu akan diinjak sama wanita kaya yang pelihara Lu Heng. Aku punya puluhan perusahaan terdaftar bernilai triliunan. Aku juga lulusan Stanford. Kamu gak ada bandingannya denganku. Aku, Jiang Wanrong, seumur hidup gak kalah dari orang lain. Aku akan tandingi kamu dan biar Lu Heng lihat kemampuanku. Oke, saya bicara. Silahkan. Ayo. Silahkan. Investasi ini penting untuk perkembangan perusahaan. Mari diskusikan baik-baik. Va, PAK Han, PAK Huo. Senang bertemu. Selamat perusahaan Jiang Group go public. Masa depannya cerah. Oh, tidak, Pak Han, terlalu memuji. Pak Jiang, Anda terlalu rendah hati. Anda datang kali ini untuk memperebutkan investasi putaran kedua, kan? Saya yakin selama ada Nona Jiang, satu-satunya slot pasti untuk Jiang Group. YK. Xingyue Group, demi Nona Jiang, pasti akan investasi beberapa miliar. Sayangnya, kalau saja Nona besar Jiang masih lajang, investasi ini bisa naik 10 kali lipat. Puluhan miliar bukanlah hal yang mustahil. Bos Han, Anda belum tahu ya, kakakku sudah bercerai dengan Lu Heng. Sekarang dia lajang. Selamat ya, Nona Jiang. Semoga bisa banyak membantu Hongcheng Group kami ke depannya. Begitu juga dengan Yufan Group kami. Bisa diatur. Baiklah, tidak masalah. Lu Heng. Lu Heng. Lu Heng, berhenti di situ. Wan Qiu, jangan gegabah. Kak, tunggu. Hari ini aku pasti kasih pelajaran ke dia, biar kamu lega. Ada apa? Cepat minta maaf ke kakakku sambil berlutut. Kenapa? Kamu menduakan kakakku dengan wanita kaya. Masih berani tanya kenapa? Apa? 3 tahun di Akademi Etika Pria nggak ajarin cara jadi orang malah ajarin selingkuh? Jiang Wan Qiu, jaga kata-katamu. Kenapa? Berani jadi laki-laki simpanan tapi nggak berani diejek? Sekarang minta maaf ke kakakku. Wan Qiu. Kak, jangan peduli. Kamu itu terlalu baik makanya ditipu orang semacam ini. Dia nggak pantas kamu kasihanin. Begitu baik hati katanya. Jika Jiang Wanrong itu baik, kenapa dulu dia kirim aku ke Akademi Pria untuk dihina dan tersiksa? Bicara tentang pengkhianatan dan penipuan. Bukannya dia yang mengkhianatiku, sekarang malah minta maaf. Keluarga Jiang kalian masih punya rasa malu? Lu Hong. Kamu itu siapa berani kurang ajar pada keluarga Jiang kami? Kalau bukan karena aku. Keluarga Jiang kalian. Apa kalian ada artinya? Berani-beraninya besar mulut. Lu Heng, pencapaian grup Jiang. Semua berkat usaha keluarga Jiang. Kami yang menarik investasi, membuat rencana, merekrut bakat. Apa hubungannya dengan kamu, mantan menantu yang diusir? Ada hubungannya apa? Jiang Yifei. Berani sekali kamu bicara. Kalau bukan karena aku dan Hijianan dari Xingyue Group berhasil dengan investasi putaran pertama. Bagaimana gerakan Jiang memiliki perkembangan hari ini? Lu Heng. Kamu tidak apa-apa? Hidup dalam duniamu sendiri. Seluruh kota tahu kok. Pada waktu itu, Presiden grup Xingyue mengagumi kakak tertua kita. Jadi manajer He yang menginvestasikan modal ke keluarga Jiang. Benar. Kamu pikir itu hasil kerja kerasmu ya? Kekaguman. Memang benar, kalau bukan karena aku menyukai Jiang Wanrong.
Xiao Xiao juga tidak akan diam-diam mengendalikan investasi. Oh iya. Kalau tebakanku benar, hari ini kamu mewakili wanita kaya kecil yang mendukungmu dari belakang. Untuk mencari investasi, kan? Pria tampan ini menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi kamu salah hitung. Hari ini selama ada kakakku di sini. Kesempatan investasi oleh Xing Yu Group. Pasti milik keluarga Jiang kami. Benarkah? Mungkin kalian akan kecewa. Hari ini aku tidak akan bicara. Keluarga Jiang kalian jangan harap mendapat investasi sedikit pun. Bahkan kakakmu pun tidak bisa. Lucu sekali. Lu Heng, kamu nggak mikir karena kamu bantu keluarga Jiang dapat beberapa investasi. Manajer bakal nurut sama kamu. Bro, masih ngantuk, ya? Jiang Xiao, kenapa kamu harus membela pria tampan ini? Grup Xingyue. Institusi investasi terbesar di Jiangnan. Manajer He Jianan, pegang kendali penuh, hanya mendengarkan satu orang presiden. Dia. Anak muda, biar ku beritahu, sebelumnya kamu bisa dapatkan investasi karena dampak nona besar Jiang. Tanpa nona besar Jiang, kamu bukan apa-apa, bahkan lebih rendah dari itu. Mengerti? Lueng. Di grup Xingyue, kamu tak punya muka, begitu juga wanita kecil di belakangmu. Berani mengancam keluarga Jiang kami, sudahkah kamu pikirkan apakah kamu layak? Siapa yang kamu bilang wanita kecil? Aku bilang, lalu kenapa? Si kaya tuamu itu benar-benar wanita kecil. Berani bilang lagi tentang Xiao Xiao. Awas aku ambil nyawamu. Kamu anjing berani pada Xiao Fei, lihat nyawamu kuhapus. Pak Zhang. Ini acara investasi Xingyue, jangan bertindak gegabah. Iya, aturan Xingyue melarang keributan dan perkelahian di acara. Jika ketahuan, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Kakakku sekarang masih lajang. Bisa menikah dengan presiden grup Xingyue. Jangan pukul dia, kalau bunuh lu, gak ada yang berani bilang apa-apa. Tuan Jiang, bagaimanapun juga si nona muda itu terbang tinggi, makanya Anda harus memberi wajah Presiden Xingyue. Bagaimanapun juga, Dibuat oleh kakak iparmu. bagaimana bisa melanggar aturan duluan? YG bermarga lu. Tunggu sampai kakakku menikah dengan orang kaya. Tamparan ini pastiku balas 100 kali lipat. Menikah dengan orang kaya. Kalian bahkan gak tahu presiden grup Xingyue itu laki-laki atau perempuan. Sudah begitu buru-buru ingin menikah dengan orang kaya? Presiden grup Xingyue tentu saja laki-laki. Kalau enggak, kenapa dia minta menikah dengan kakak kita dulu? Lueng. Camus t'acute, quand? Takut kakak jadi nyonya grup Xingyue. Biar orang kaya jadi bangkrut. Biar Camus jadi Angine Keilangan Rumalagie. Kamu benaran. Mau demi keuntungan. Menikah dengan seseorang yang belum pernah aku temui. Tanya aku. Berdasarkan apa? Lu Heng tinggalkan hubungan 10 tahun demi keuntungan. Dan untuk wanita itu, kamu melanggar aturan Xingyue Group dan memukul orang. Apa hakmu menanyai aku? Kenapa? Kamu bersumpah setia dengan wanita kaya kecilmu. Aku tidak bisa hidup bahagia dengan pangeranku? Lu Heng, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Jiang Wanrong. Kapan kamu jadi begitu mata duitan dan dingin? Apakah Lu Heng, sejak awal, sudah salah menilai kamu? Sigit dia untaku. Lu Heng, sekarang kamu tahu takut. Mau pergi, terlambat. Hari ini, tidak bisa keluar dari pintu ini. Aku akan membuatmu melihat bagaimana keluarga Jiang meraih sukses besar. Siapa bilang aku mau pergi? Saya datang ke sini hari ini untuk mengambil kembali yang keluarga Jiang hutangi. Kembali semua yang keluarga Jiang hutangi padaku. Anak manis ini gila ya. Di saat seperti ini masih berani mengancam keluarga Jiang. Tidak tahu bagaimana menulis kata, mati. Dia terpengaruh pada pernikahan putri Jiang keluarga kaya. Mulai ngomong ngelantur hahaha. Baiklah, baiklah. Lanjutkan saja pura-puranya. Konferensi investasi selesai. Aku akan memukul gigimu satu persatu. Ingin melihat apakah kamu masih bisa. Presiden He dari Xingyue Group datang.
pernah bertemu Presiden He. Maaf membuat semua orang menunggu lama. Presiden He, Anda mengendalikan ekonomi ratusan perusahaan di Jiangnan dan masih datang memimpin konferensi investasi. Ini adalah kehormatan bagi kita semua. Ya. Sejak Anda dulu menginvestasikan di Jiang S Group kami, kita sudah 10 tahun tidak bertemu. Melihat Anda hari ini, Anda tampak lebih berkarisma daripada dulu. Tidak perlu berbasa-basi. Seya akan mengumumkan sesuatu yang penting. Konferensi investasi hari ini akan dipimpin oleh pengambil keputusan sejati dari grup Xingyue, oleh presiden perusahaan. Presiden sudah datang. Pak He, Anda pasti bercanda. Bercanda. Kau beri aku 100 nyali pun, aku tak berani bercanda dengan Tuan CEO. Grup Xingyue sudah berakar di Jiangnan selama 10 tahun lebih. Belum pernah ada yang melihat wajah asli Tuan CEO. Hari ini kita beruntung. Iya, bisa melihat CEO grup Xingyue dengan mata kepala sendiri. Sudah tidak sia-sia hidup ini. Ayah, CEO grup Xingyue pasti datang untuk keluarga Jiang kita. Dia pasti tahu kakak kita sudah lajang, makanya dia langsung memimpin acara investasi ini. Ini jelas mengekspresikan niat cintanya pada kakak kita. Kau benar sekali. Presiden Xingyu, orang seperti dia, tanpa urusan besar. Tidak mungkin hadir di acara pertemuan investasi kecil kita. Iya, benar. Wan Rong, kali ini kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Masa depan dan kekayaan keluarga kita. Semuanya bergantung. Kak, kamu akan segera menjadi nyonya muda grup Xingyue. Tolong tenang. Sambut dengan tepuk tangan meriah. Presiden grup Xingyue untuk naik ke panggung dan berbicara. Aku nggak salah lihat kan, kenapa lampu sorot ada di menantu keluarga Jiang? Ini gimana ceritanya? Jangan-jangan, dia itu presiden grup Xingyue. Dia bukan siapa-siapa. Presiden grup Xingyue itu orang luar biasa. Dia bukan apa-apa, kalau bukan karena keluarga Jiang menampungnya, dia mungkin sekarang ngemis di jalan. Ada kesalahan pada lampu ini. Nggak sengaja mengarah ke dia. Kelihatannya keluarga Jiang ingin mati. Berani beraninya menghina kakak Lu Heng saya. Dia. Kak, dia siapa? Dia wanita yang dicari Lu Heng. Kupikir kenapa wanita itu melindungi Lu Heng. Rupanya hubungan mereka baik. Bajingan. Siapa yang memberimu keberanian? Berani tidak orma pada presiden, que tu accent President. PAK He, saya tidak bersalah. Anak Bua et Jianan orma presiden. Hormat kepada ketua. Ini tidak mungkin. Dia cuma pria tampan. Yang diusir dari keluarga Jiang. Bagaimana mungkin dia jadi presiden grup Xingyue? Mustahil. Ayah, aku tidak percaya ini bisa terjadi. Ya, ini. Sampah menarik investasi grup Xingyue. Membantu Jiang Group membangun fondasi masa depan. Jiang Group berkembang 10 tahun dengan lancar. Apakah kalian belum menyadari siapa yang melindungi kalian para pemanfaat ilegal? Tidak masuk akal. Kalau Lu Heng benar-benar presiden grup Xingyu, kenapa dia menikah masuk ke keluarga Jiang kita? Aku tahu. Kita semua tahu bagaimana sikapnya Lu Heng. Dia pasti bukan presiden grup Xingyu. Menurutku, wanita kaya di sampingnya yang sebetulnya. Dia selalu membela Lu Heng. Ini menghina keluarga Jiang kita. Lu Heng benar-benar beruntung. Bisa dekat dengan wanita kaya dari grup Xingyu. Tidak benar. Khawatir sebelumnya saat dia membantu keluarga Jiang mencari investasi. Dia sudah bersama dengannya, mereka sudah lama berselingkuh. Kak, kamu dengar itu, kan?
Lu Heng menipu seluruh keluarga Jiang. Dia benar-benar bajingan. Yang punya uang dilayani. Lu Heng. Ternyata kamu membohongiku selama 10 tahun, konyol. Kupikir kamu benar-benar mencintaiku. Aku pernah bilang, selama aku ada. Keluarga Jiang jangan harap dapat sepeser pun investasi. Bukan hanya itu. Saya juga akan melepas semua saham yang diinvestasikan grup Xingyue ke grup Jiang kalian. Agar semua mitra Jiangnan menghentikan kerjasama dengan keluarga Jiang kalian. Lu Heng. Kamu tidak bisa begitu. Kamu tidak bisa dengan dingin menghancurkan keluarga Jiangku. Apa hakmu memerintahku? Dahulu, kerjasama Xingyue Group dan mitra hasil kerja keras saya, Lu Heng. Sekarang saya menarik semuanya. Ada masalah, Lu Heng? Grup Jiang baru saja terdaftar. Jika kamu menarik investasi, menjual saham, dan menghentikan kerja sama kita, saham kita akan jatuh dan bangkrut dalam waktu singkat. Lalu, Tidak bisa. Lu Heng, ini murni dendam pribadi. Kamu tidak bisa menghancurkan masa depan grup Jiang dengan kekuasaanmu. dendam pribadi yang bagus. Masa depan keluarga Jiang yang luar biasa. Sekarang kamu merasa takut? 3 tahun lalu keluarga Jiang memaksaku masuk Akademi Moralitas Lelaki dan menderita. Apa kalian pernah berpikir tentang hari ini? Ayah. Aduh kalian semua beri aku berlutut, berlutut. Lu Heng. Kami tahu kami salah. Demi Van Rong tolong berikan kami kesempatan. Selama kamu berhenti, aku jamin kamu akan jadi presiden grup Jiang. Lu Heng, kamu sudah jadi menantu keluarga Jiang selama 10 tahun. Iya. Tidak seharusnya ada kebencian kan? Asal kamu beri kami kesempatan, mulai sekarang. Keluarga Jiang kami akan dengar APA katamu. Kakak ipar. Kakak Lu, Anda orang hebat. Maafkan saya, ya. Kalau perlu saya sujud pada Anda. Kakak Lu Heng. Jangan percaya mereka. Orang yang hanya peduli uang dan keuntungan tidak akan menyadari kesalahannya. Mereka hanya tahu kalau mereka akan kehilangan segalanya. Jangan sampai tertipu. Van Rong, katakan sesuatu dong. Apa kau mau melihat keluarga Jiang kita hancur begitu saja? Berlutut dan minta tolong sama suami. Minta maaf dengan tulus. Suami kakak pasti akan memaafkan keluarga Jiang kita. Kenapa? Kenapa kalian? Memaksa dan membohongiku? Apa yang sebenarnya salah denganku, Jiang Wanrong? Wanrong, kenapa diam saja? Katakan sesuatu. Kehormatan keluarga Jiang kita bergantung padamu. Aku tidak salah. Kurang ajar, apa yang kau katakan? Kali ini, tidak akan membiarkan kalian mengaturnya. Jiang Wanrong tidak mengecewakan kalian semua. Kau anak durhaka. Aku tidak akan membunuhmu. Cukup sudah. Jangan pura-pura di depanku. Cepat pergi siapkan uang penarikan saham untukku. Aku tidak punya waktu melihat kalian bermain drama di depanku. Kakakku Lu Heng mengatakan, hal ini tidak bisa dinegosiasikan. Pergi. Akhirnya, tetap kalah padanya. Kak. Kak, kamu baik-baik saja? Gak apa-apa, kita pulang aja. Lu Heng. Jangan kira dengan punya istri kaya, kamu bisa bahagia. Dengar ya, kamu kehilangan seseorang yang paling mencintaimu. Kamu cepat atau lambat akan menyesal. Dua anak durhaka ini cuma bisa merusak rencanaku. Keluarga Jiang mengkapai prestasi ini denken susapaya. Semua hancur oleh mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gimana kalau kita tanggal Lu Heng Rita marah, lalu minta tolong sama dia? Bagaimanapun, mereka sudah 10 tahun menikah. Aku nggak percaya mereka nggak punya perasaan. Minta apaan? Lu Heng peduli uang, bukan orang. Minta dia lebih baik ke orang lain. Ayah ingat nggak Yo Lei? Julai. Tentu ingat.
Dia dulu ikut pesta perayaan IPO grup Jiang. Bahkan bilang suka kakakmu. Xiao Fei, maksudmu adalah? Sebelumnya Youlei sudah bilang, menikahkan kakak dengan dia. Dia akan investasi di keluarga. Bukannya dulu gara-gara hubungan kakak dan Lu Heng tidak bisa dilaksanakan? Sekarang sudah beda. Iya, Youlei ini kan pewaris satu-satunya dari keluarga You yang paling kaya di Jiangnan. Keluarga You di Jiangnan punya posisi lebih tinggi dari grup Xingyue. Jika kakak menikah masuk ke keluarga You, keluarga Jiang selamat. Iya, ini ide bagus. Aku hubungi dia sekarang. Ayah, di sini banyak orang yang suka menguping. Ayo kita bicara. Ayo. Kalian berdua tunggu saja setelah aku menikah dengan keluarga You. Aku akan urus kalian. Tuan Zhu, ini aku, Jiang Yue. Sebelumnya, Anda bilang ingin investasi di Jiang Group, keluarga Jiang kita sudah setuju. Iya, sebagai imbalan, aku akan kirim Wanrong ke tempat tidurmu. Ya. Sudah selesai. Ayo kita pulang, tunggu Tuan You, lalu rencanakan pernikahan besar. Cepat nikahkan Wanrong dengan keluarga You. Terhubung dengan keluarga You. Dayang Nan ini, milik keluarga Jiang bukan? Pak, terima kasih atas kerjamu. Saya bilang, kamu kehilangan orang yang paling mencintaimu. Kamu akan menyesal nanti. Orang yang paling mencintaiku? Bro, kamu tidak mengadakan pertemuan investasi dan bertemu keluarga Jiang. Mereka sudah menyakitimu. Bertemu mereka lagi akan mempengaruhi emosimu. Membuatmu tidak tenang dan memperburuk kesehatanmu. Kamu seharusnya menyembuhkan diri di rumah sakit. Tidak apa-apa. Aku dan keluarga Jiang akan putus. Cepat atau lambat. Bro. Kalau kamu tahu Jiang Wanrong ditipu oleh keluarganya, dia tidak tahu tentang kamu di Akademi Pria. Saat itu, bisakah kamu benar-benar putus? Xiao. Kamu pimpin pertemuan investasi ini. Bro. Tidak, aku cuma mau mengingatkanmu untuk istirahat yang baik. Jangan pikirkan hal mengganggumu. Aku tahu. Sudahlah, tunggu sampai kakak benar-benar sembuh baru aku kasih tahu dia kebenarannya. Sekarang mulai acara penandatanganan investasi. Kamu brengsek, lihat apa yang kamu lakukan. Keluarga Jiang kita hancur gara-gara kamu. Kenapa ayah marah? Kenapa pukul kakakku? Kenapa? Karena tidak minta maaf berlutut kepada Lu Heng. Keluarga Jiang mengalami kerugian besar, tidak ada jalan keluar. Ayah, ini tidak masuk akal. Lu Heng punya Xingyue Group di belakangnya, membalas keluarga Jiang. Apakah karena kakakku berlutut, dia akan memaafkan kita? Kakakku tidak bersalah padanya, harus meminta maaf? Kamu masih berani membantahku? Aku mengatakan yang sebenarnya. Dari awal, kalian yang menyasar Lu Heng. Dan juga, menyalahkan dia dan Qin Yu, lalu memasukkannya ke Akademi Pria dan membuatnya menderita. Semua ini akibat ulah kalian sendiri. Kenapa hanya menyalahkan kakakku? Kamu melawanku ya? Aku membesarkanmu selama 20 tahun, membuatmu tak khawatir makan pakai. Inikah cara kamu membalas budi orang tua? Aku bakal menghajarmu, anak durhaka. Ayah. Tenanglah. Kakak kedua ada benarnya. Lu Heng sekarang punya dukungan, mungkin ingin menyingkirkan kita. Jadi kakak, berlutut mungkin gak ada gunanya. Tapi keluarga Jiang kita, belum sepenuhnya gagal. Xiao Fei, kamu ada ide? Grup Xingyue memang kuat di Jiangnan. Tapi tidak sampai bisa mengendalikan segalanya. Kita tidak bisa mengatasinya. Ada yang bisa. Maksudmu, keluarga Yo.
keluarga Zhou terkaya di Jiangnan. Di depan keluarga You, Xingyue Group pun tak berani sembarangan. Tapi kita tidak punya hubungan dengan keluarga Yao. Kenapa mereka mau bantu keluarga Jiang? Kakak kedua, siapa bilang nggak ada hubungan? Sebelumnya, saat perayaan peluncuran perusahaan kita, putra sulung keluarga You, You Lei, datang langsung kan? Basa-basi, nggak berarti apa-apa. Belum tentu. Kakak, asal kamu mau. Keluarga Yao pasti akan mendukung kita sepenuhnya. Apa maksudmu? Kak, jujur saja, putra tertua keluarga You itu sudah lama menyukaimu. Sebelumnya di pesta perayaan, dia sudah bilang padaku. Asal kamu mau menikah dengannya, keluarga You akan investasi di keluarga Jiang, mulai dari 2 miliar. Apa? Kenapa aku tidak tahu ini? Waktu itu kamu dan Lu Heng belum putus. Camille Tantutida Kakan, c'est-tu Judangan Tuan Mudazu. Tapi sekarang, kamu sudah kembali single. Ini kesempatanmu untuk menikah ke keluarga Yao, jadilah wanita sukses. Hang, Benar sekali. Told Tuan Muda Zhou. Dia dalam perjalanan ke sini. Bisa dilihat betapa dalam perasaannya padamu, dan juga soal status dan kedudukan. Bahkan jika Lu Heng didukung oleh Xingyue Group, tidak bisa dibandingkan dengan kehormatan Tuan Muda Yao. Tidak boleh, tidak membiarkan kakakku menikah dengan Yao Lei, Jiang Wangqiu. Kamu tahu sedang mencemarkan nama baik siapa? Kalau Tuan Muda Yao mendengar ini, siapa yang bisa menahan amarahnya? Sifat Yao Lei sudah diketahui semua orang di Jiangnan. Memanfaatkan latar belakang keluarga untuk bertindak seenaknya, mempermainkan lebih dari lu. 1000 kali lebih tidak tahu ayah, ibu. Kalian tega melihat kakak lompat ke jurang? Kurang ayah. Kakakmu menikah dengan keluarga Yao menjadi nyonya besar, nyonya muda Jiangnan. Keluarga Jiang kita bisa naik setinggi langit karenanya. Bagaimana dibilang jurang? Ayah, lebih memilih merusak kebahagiaan seumur hidup kakak demi bergantung pada keluarga Yao? Hatimu kok begitu kejam? Sudah cukup, kakak kedua. Sekarang keluarga Jiang berada di saat kritis. Anggota keluarga Jiang harus berdiri dan berkorban. Apalagi kalau bukan karena Lu Heng, tidak akan ada semua masalah ini. Kakak harus bertanggung jawab, kan? Siapa bersikeras menikah dengan Lu Heng waktu itu? Kamu. Kalian. Saya mengerti sekarang. Dari saat saya masuk, kalian sudah bersekongkol. Memindahkan tanggung jawab ke saya. Saya rela menikah ke keluarga Yao. Benar, kan? Wanrong, dengan Tidak perlu dijelaskan. Aku sudah mengerti. Apa itu nyonya muda Jiangnan? Apa kesempatan instan menuju sukses? Kalian hanya ingin memanfaatkanku lagi untuk menggapai impian kalian. Dan kamu. Aku lelah, benar-benar lelah. Selama ini, sudah mengorbankan banyak untuk tidak mau peduli lagi. Aku ingin beristirahat dengan baik. Soal yang lainnya, terserah kalian mau gimana. Maksudmu gak mau nikah sama Tuan Yao? Aku lebih baik mati dan Berani-beraninya kau anak tak berbakti. Kalau aku bunuh Lu Heng, kau Jiang Wanrong mau nikah atau tidak? Tuan Zhou, Anda datang. Jangan dengarkan Jiang Wanrong. Ini bukan urusannya, keluarga Jiang kami pastikan dia rela nikah sama kamu. Kami akan rawat kamu baik-baik. Dangan Sepenuati. Hehe. Grup yang dia dirikan bisa ditinggalkan. Kalian masih bisa membujuknya? Jiang Wanrong, aku beri 2 pilihan. Menikahlah denganku. Aku bisa memastikan grup Jiang mendapat dukungan penuh dari keluarga Yao kita, dan mencapai puncak kesuksesan. Atau, kamu menolak menikah denganku lalu aku akan membuat Lu Heng lenyap dari dunia ini. Kak Jangan Konyol Termalamaran Tuan Muda Zhou. Wanrong, dengarkan kata-kata ibu. Tuan Muda Yao adalah jodoh yang tepat untukmu. Bersamanya kamu pasti akan bahagia. bahagia. Wanita itu rela menjual saham grup Jiang kami, memutuskan semua kerjasama, hanya untuk mendukungmu. Dia pasti sangat mencintaimu, kan? Kalau begitu, Lu Heng, aku akan mengabulkan keinginanmu, membuatmu bahagia selamanya. Baiklah. Aku menikah. Kak.
Tuan Zhu, Wan Rong sudah setuju. Kapan acara pernikahan? Aku lama mengagumi Wan Rong. Lebih cepat lebih baik. 3 hari lagi, ya? Oh, ngomong-ngomong. Kirim undangan ke Lu Heng juga. Aku mau dia menyaksikan saat paling bahagia aku dan Wan Rong. Tenang, aku sendiri yang pergi, Tuan Yo. Kamu memanggilku apa? Kakak ipar. Oh iya. Tidak disangka, si kecil yang suka mengekorik waktu kecil sudah dewasa. Bisa mengelola perusahaan dengan baik, hebat sekali. Kak, kata si kecil dihilangkan? Aku bukan anak kecil lagi. Lagi pula, sebagai anak keluarga Lu, kalau setelah 10 tahun masih belum bisa berdiri di Jiangnan, betapa memalukan untuk ayah. Dia seharusnya bangga padamu juga, kan? Bro, kamu sekarang gak ada hubungan lagi dengan keluarga Jiang. Selanjutnya, sebaiknya kembali ke ibu kota, kan? 10 tahun berlalu, saatnya perantau kembali ke rumah. Rumah. Bro, pulanglah. Kalau kamu gak pulang, ayah mungkin beneran lupa sama kamu. Aku belum siap bagaimana menghadapi dia. Tuan. Tanpa janji, tidak Kamu kira siapa kamu? Seorang asisten berani menghalangi Minger. Pak Lu. Kamu pergi dulu. Jiang Yifei, siapa yang memberimu keberanian untuk menyerbu ke ruang CEO? Baru beberapa hari jadi pria tampan. Nada suaramu cukup besar, memanggil CEO terus. Tidak tahu menjira orang besar. berani sekali. Jangan buru-buru belain pria tampanmu. Lihatlah. Ini dia. 3 hari kemudian, kakakku Jiang Wanrong dan You Lei dari keluarga You yang paling kaya di Jiangnan. Yaitu suami kakakku sekarang. Akan menikah besar di Hotel Longyun. Ini adalah undangan. Apa, Jiang Wanrong mau menikah? Kenapa? Bol kamu pacaran sama si tampan Lu Heng. Tapi nggak boleh kakakku menikah? Pokoknya aku sudah kasih undangan ini, berani datang nggak? Lihat saja kalian. Jiang Wanrong. Nggak bisa menikah dengan bos Xing Yue. Langsung pindah ke keluarga Yao. Kamu, Tidak sabar mau cari keuntungannya. Bro, jangan marah, tanya hatimu. 10 tahun menikah Jiang Wanrong. Gimana orangnya, kamu masih belum tahu? Sejak kapan dia jadi kayak gitu? Bukan dia yang cari muka. Dia terpaksa. Setahu saya, selama 3 tahun di Akademi Lelaki Baik, semua manajer senior dan direktur dibeli oleh Jiang Yifei. Dia sudah kehilangan kuasa. Apa? Itu belum yang terpenting. Sebenarnya ada satu hal, aku sudah lama menyembunyikan, ingin menunggu kamu sembuh dulu baru bilang. Sekarang tak bisa ditunda lagi. Kalau tidak, salah paham kalian akan semakin dalam. Bukankah ini kartu bangku? Kupikir hilang. Kamu tahu berapa uang di kartu? Bukankah ini kartu kos? Itulah yang ingin kukatakan. Ini yang ingin aku bicarakan. Kamu sudah cek. Kartu ini lebih dari 3.700.000. Apa? Uang ini masuk bertahap selama 3 tahun. Perbuatan Jiang Yifei untuk membuatmu pergi, dia memalsukan laporan kerugian investasi cabang luar negeri atas namamu kepada Jiang. Maksudmu? Sebenarnya Jiang Wanrong juga ditipu. Dia pikir kamu ada di cabang luar negeri. Bukan cuma itu, alasan dia transfer uang ke akun pribadimu, bukan ke akun perusahaan adalah karena uang ini dari tabungan pribadinya. Uangnya sendiri. Keluarkan uang sendiri. Untuk jaga gengsiku. Bro, kamu sembunyikan asal-usulmu dari dia ya. Aku memang bilang. Waktu kecil tersesat dari orang tua. Begitu ya 3 tahun ini dia selalu kirim banyak orang cari jejak orang tua kita. Dia berharap kamu bisa bertemu orang tua. Tapi karena kamu sengaja sembunyiin semua usahanya jadi sia-sia. Dia melakukan begitu banyak untukku. Kenapa dia masih bersikap dingin padaku? Bukankah kamu memintaku pura-pura? Melihat kita begitu dekat, dia marah. Bro, kalian semua menyembunyikan perasaan, jadi kesalahpahaman semakin dalam. Sekarang belum terlambat.
Jika dia benar-benar menikah dengan Yolei, semuanya akan terlambat. Xiao Xiao. Beritahu 4 keluarga besar dan 3 perkumpulan dagang di Dijing untuk mempersiapkan hadiah. Juga, beritahu Jin Xiuge dan Tian Xia Yufang untuk mempersiapkan mahkota dan perhiasan. Kak, kamu mau? Dulu aku masuk ke keluarga Jiang sendiri tanpa dihargai, jadi pernikahanku dengan Wan Rong juga sangat sederhana. Meski hangat, aku berhutang padanya pernikahan resmi. Kebetulan ada kesempatan ini untuk melengkapinya. 3 hari lagi, merebut pengantin. Xiao Heng. Halo. Pak, sudah lihat foto yang aku kirim? Wanita di foto itu kakak ipar yang aku bicarakan, Jiang Wanrong. 3 hari lagi, mereka menikah di Linyon Hotel, Kota Lin. Cepat datang ke sini, tinggalkan pekerjaan. Xiao Heng, dia menikah 10 tahun lalu, bagaimana bisa? Waduh. Sulit menjelaskan sekarang. Nanti kalau waktu, akan aku ceritakan semuanya. Kalau mau bertemu kembali kakakku, datanglah ke pernikahannya. Benarkah dia mau menemuiku? Haha. 10 tahun sudah, dia bisa melepaskannya sejak lama. Hanya saja kalian belum sempat bicara baik-baik, masih ada jarak yang tak terlihat. Pergilah pada ayah. Asalkan kamu kujamin kamu dan kakak akan bersatu kembali. Baik, aku segera bersiap-siap pergi ke kota Lin. Siapkan kontrak teknologi 300 miliar, 3 hari lagi. Aku akan ke kota Lin sendiri untuk menebus semua yang kurang pada Xiao Heng. Halo. Ayah. Para tamu yang datang hari ini semuanya tokoh besar dari Jiangnan. Kita harus sambut dengan senyum. Keluarga Jiang mencapai kesuksesan besar. Jangan bilang orang dewasa ini, hanya untuk pernikahan ini, Tuan Yo, oh tidak, kakak ipar menghabiskan 3 juta penuh, 3 juta. Aku belum pernah melihat pernikahan semewah ini. Keluarga kita, Wan Rong, bahagia setelah penderitaan. Saat menikah dengan Lu Heng, dekorasi pernikahan tidak layak. Mempermalukan keluarga Jiang, dibandingkan sekarang, seperti langit dan bumi. Iya. Ibu, jangan sebut si tampan lagi. Dia ditakdirkan bernasib sial, bisa dibandingkan dengan kakak iparku, aku penasaran. Dia dan wanita itu datang tidak? Aku malah berharap si selingkuh itu datang. Nanti hitung semuanya baru lama sekaligus. Kalian bisik-bisik apa? Sambut tamu dengan baik. Baik, kakak ipar. Kakak, kamu benar-benar mau menikah dengan si bajingan Yolei itu? Sekarang ngomong gitu ada gunanya. Kak, kabur saja mumpung semua di depan. Lari lewat pintu belakang, pasti nggak ada yang tahu. Jangan ngawur. Kalau kita kabur, kalau keluarga Yo menyalahkan, bagaimana orang tua kita? Kak, ini sudah saatnya. Kamu masih memikirkan mereka? Otak mereka hanya uang dan keuntungan. Mereka ingin menjualmu. Kamu, Kak. Jika tidak segera pergi, terlambat. Baiklah. Jangan bicara lagi. Kak, kamu masih memikirkan orang itu? Aku. Saya Bilang tidak? Belum bilang siapa, kamu sudah panik. Wan Qiu. Kamu keluar sebentar. Aku ingin sendiri dulu, menenangkan diri. Tamu sudah hadir semua, mulai pernikahan. Baik, kakak ipar. Lu Hong. Berani-beraninya datangnya. Lu Hong. Dia mantan suami Jiang Wanrong, yang katanya playboy wakil direktur Star Moon Group. Kenapa dia datang? Hampir menikah dengan keluarga. Datant un truc buaonard? Buat Ona, Sie Peng Anggur Yang Kuma Berg Antung Pada Wanita? Bahkan si direktur perempuan Star Moon tidak selevel. Saya tebak. Mereka minta maaf pada keluarga Yo karena beberapa hari lalu Lu Heng menyinggung keluarga Jiang. Menarik sekali. T'accusons kalian berani datang. Saya meremehkan kalian. Namun baguslah kalian datang. Lu Heng, kamu pasti senang menyaksikan momen bahagia saya dan Wan Rong. Benar sekali.
Hari ini adalah hari besar. Aku benar-benar senang. Lu Hong, Lanjutkan berpura-pura, kenapa berhenti? Kamu sombong di konferensi investasi. kenapa tiba-tiba panicut? Di depan kakak ipar, dia tidak berani berpura-pura. Dan kamu. Jangan merasa hebat hanya karena kamu adalah presiden dari grup Xingyue. Kakak perempuanku segera menjadi nyonya muda Jiangnan. Kamu harus bersikap sopan saat bertemu dengannya. Kamu benar, aku memang harus bersikap sopan ketika melihat kakak Wanjung. Saya pikir tulang dari grup Xingyue akan sangat keras. Ternyata aku belum bertindak. Mereka sudah datang. Hey kakak ipar. Mereka datang dengan tangan kosong, tidak seperti sikap minta ampun menurutku. Ayo beri mereka pelajaran. Biar tahu bagaimana cara minta ampun. Sudah. Hari ini hari yang spesial. Sudah datang. Mereka adalah tamu. Karena tidak ada hadiah. Tapi aku bisa traktir mereka makan agar tidak terdengar bahwa aku Yolei tidak tahu sopan santun. Ipar dermawan. Sekelompok orang yang tidak jelas. Sudahlah. Tak perlu marah mereka. Agar tidak kehilangan kehormatanmu sebagai putri keluarga Lu. Wanrong, tenang saja. Hari ini ada aku di sini, tak ada yang bisa merebutmu. Terima kasih kepada semua tamu yang hadir menghadiri pernikahan aku, Yolei, dan Jiang Wanrong. Saya percaya dengan kesaksian kalian, cinta saya dan Wanrong akan lancar dan langgeng. Selamat-selamat atas pernikahan bahagia. C'est Lama. Mari kita sambut pengantin wanita tercantik dari Jiangnan. Kenapa dia datang? Apakah dia datang untuk melihatku malu? Wanita. Sukalia, ya? Percaya, kalau kamu terus lihat, aku akan buat Lu Heng tidak bisa keluar dari pintu ini. Sekarang mari kita minta pengantin pria dan wanita untuk bersulang. Ayo, selamat datang semua. Kakak, ada kesempatan bersulang. Bilang yang jelas ke kakak ipar. Begini cara keluarga Yo menyambut tamu ya. Pernikahan ini. Kalau gak bersulang dengan saya gak akui. Pernikahan ini. Kalau gak bersulang dengan saya gak akui. Lu Hong, Apa yang kamu bicarakan? Buka matamu lebar-lebar. lihat baik-baik, siapa di sini yang bukan orang penting dari Jiangnan? Kamu mengandalkan wanita naik status, lelaki. Apa hakmu membuat kakak iparku minum? Kamu layak? Bukan lagi tentang layak. Lelaki penghisap ini tidak tahu diri. Tuan Muda, ou Mangindangmu un Tukmakan. Tetapi tidak membawa hadiah dan masih ingin bersulang. Wajah mana? Kalau dia ada muka, mana mungkin jadi simpanan? Dengar enggak, Lu Heng, kamu dan aku beda kelas. Kasih kamu masuk, karena keluarga Yo punya sopan santun. Bahkan untuk pengemis, aku kasih makan. Tapi untuk minumanku, aku mending kasih ke anjing peliharaanku. Kamu nggak layak untuk minum. Jangan buru-buru bersikap sok superior. Yang kumaksud dengan bersulang adalah untuk Wanrong. Sedangkan kamu belum pantas minum bersamaku. Lu Heng, ini sikapmu saat minta maaf pada keluarga Jiang dan kakak iparku? Menurutku kamu cari mati. Sudah cukup Lu Heng, bukan tempatmu berbuat onar. Bawa pergi nyonya kecil itu, keluar dari pandanganku. Wanrong. Aku tahu kau menyuruhku pergi. Khawatir keluarga Yo membuat masalah. Jangan khawatir. Aku tidak peduli pada mereka. Dan aku sudah tahu bahwa Jiang Yifei membohongimu. Aku yang salah paham padamu. Maaf malam, Rong.
Pergilah, cepat pergi. Malam, Rong. Aku membuatmu menderita. Sebagai permintaan maaf, mari kita minum secawan anggur bersama. Kamu gila, mau minum denganmu? Cepat pergi. Kakak ipar. Kakakku tidak gila. Minum saja dengannya. Kamu memanggilku apa? Kakak ipar. Oh, Belum kenalannya. Aku Lu Xiao adik kandung Lu Heng. kandung. Adik kandung. Kamu bukan milik Lu Heng. Aduh, Salah kakakku, dia minta aku ikut main peran. Sengaja bikin kamu marah. Menyebabkan kesalahpahaman antar semakin dalam. Kakak ipar. Kamu tidak akan marah padaku, kan? Wan Rong. Maafkan aku. Sebelumnya aku salah paham kalau kamu yang memasukkan aku ke akademi laki-laki yang baik. Jadi aku marah seketika. Xiao Xiao berpura-pura denganku. Jangan salahkan dia ya. Salahkan saja aku. Semua ini salahku. tidak. Salahkan aku saja. Semua ini salahku. Aku yang tidak menyadari rencana jahat Jiang Yifei tepat waktu. Menyebabkan kamu menderita di akademi lelaki. Wan Rong. Cuque. Berani sekali kalian. Apakah aku tidak ada? Jiang Wanrong, lepaskan tanganmu. Apa kau ingin menghancurkan keluarga Jiang? Pergi sejauh mungkin dan jangan kembali. Pergi. Berani-beraninya membuat keributan di pernikahan Yolei. Masih mau keluar hidup-hidup? Jika aku tidak mematahkan mereka hari ini, maka aku bukanlah Yo. Yole, ini salah paham. Tolong lepaskan dia, kami tidak punya perasaan lagi. Hidupku akan setia padamu. Wanita, Tunggu sampai aku selesai dengan mereka berdua, aku akan... Wan Rong, jangan khawatir. Keluarga Yo tidak dapat mengancam saya. Hari ini saya datang. Selain menyelesaikan kesalahpahaman, saya juga ingin menebus penyesalan masa lalu. penyesalan. Pernikahan dulu sangat sederhana. Saya tahu kamu tidak peduli. Tapi itu adalah salah satu momen terpenting bagi seorang wanita. Saya selalu ingin menebusnya untukmu. Kebetulan hari ini adalah hari baik. Saya sebagai pewaris keluarga terkaya Lu dari Daxi akan menebus yang terjadi dulu. Memberikanmu pernikahan yang megah. Apa? Dia adalah pewaris keluarga terkaya Lu dari Daxi? Apa saya salah dengar? Aneh apa otakmu? Terlalu kaget sampai jadi bodoh? Pikir nama Lu bisa dikaitkan dengan keluarga terkaya? Jika ucapanmu sampai bocor. Aku tidak perlu bergerak. Di 9 provinsi dunia, akan ada banyak orang yang ingin menyenangkan keluarga Lu dengan nyawamu. Oh ya? Aku ingin lihat. Siapa yang berani mengambil nyawa Lu Heng? Masuk. Keluarga Zhao, Qian, San, dan Li dari ibu kota beserta 3 asosiasi bisnis besar Xia. Untuk pernikahan putra terkaya, Tuan Lu Heng. Kami sediakan kontrak proyek penelitian terbaru dari Taman Teknologi Xia. 5 rumah di halaman kuno Beijing dan 5 bidang tanah sebagai hadiah pernikahan. 4. Dari Daxi Jin Xiuge dan Tian Xia Yufang untuk Nona Jiang, disiapkan 1 set mahkota Fengguan Xiapei, 2 gelang Feng Qi, 9 kotak batu giok dan permata. 9 kotak mutiara den Agate, 9 kotak berlian den mutiara, semoga Tuan Lu den Nona Jiang Panyang den bahagia. Mahkota dan siapei dari Jin Xiuge. Tiada duanya di dunia, gaun pernikahan diidamkan wanita. Semua perhiasan giok itu, sertifikat properti. Jika semuanya benar, maka pernikahan ini bisa menggemparkan dunia. Tidak. Tidak mungkin. Ini pasti semua palsu. Kamu Lu Heng hanya seorang penumpang hidup. Bagaimana bisa jadi anak orang terkaya di Xia? Aku mengerti. Ini aktor yang kamu sewa, bukan? Semua Jean Perkaya. Benar. Lu Heng menikah ke keluarga Jiang selama 10 tahun. Bagaimana sikapnya? Tidak tahu? Dia hanya pekundang yang menumpang hidup.
Berani sekali, siapa yang membuat kalian berani meragukan identitas anak saya? Dia. Dia adalah ketua dari grup Bintang 9, Tuan Lu Yongzhong. Pernah melihatnya di TV dan koran. Kekayaannya triliunan, dihormati di Tiongkok. Apa, dia orang terkaya di Tiongkok? Jadi Lu Heng. Ayah. Xiao Heng. Dulu itu kesalahan ayah. Ayah tidak sempat kembali untuk menghadiri pemakaman ibumu. Membuatmu dan Xiao menanggung rasa sakit. Itu salah ayah. Ayah. Xiao sudah menceritakan semuanya pada. Dulu ayah di luar negeri dan gesekan dengan berbagai bisnis besar. Ditahan di luar negeri. Tak bisa pulang urus pemakaman ibu. Bukan salah ayah. Tetap saja ayah kurang kemampuan. Kalau tidak, Bro, hari istimewa ini kita semua keluarga, jadi jangan bilang basa-basi. iya, kita keluarga. Menantu perempuan. Ini adalah mahar dari ibu Xiao Heng. Dia pernah bilang ke saya. Setelah Xiao Heng menemukan istri, dia harus memberikannya sendiri. Wan Rong. Kita sudah 10 tahun menikah. Perasaanmu padaku, Lu Heng seumur hidup. Tidak akan mengecewakanmu. Mulai sekarang. Nyonya muda keluarga Lu. Daxia. Sang Phoenix sejati. Lu Heng. Semoga Tuan Lu Nona Jiang hidup rukun. terbang bersama. Berhenti. Apa aku mengizinkanmu pergi? Pak Lu, saya bersiap pulang menyiapkan hadiah untuk Anda dan Nona Jiang. Salah paham? Paksa menikahi Wan Rong, menghina saya, mengancam saya tidak bisa keluar dari sini. Itu juga salah paham? Saya. Jawab saya. Pak Lu, saya salah menilai. Tidak bisa melihat kehebatan Anda. Saya berdosa. Pak Lu, Tuan Besar tidak mengingat kesalahan. Anggap saya angin saja. Lepaskanlah saya. Bro, jangan lepaskan dia. Show Lady Jiangnan suka bertindak senang-wenang. Hari ini bayar dia biar harganya. Jangan lepaskan dia. Kalau dilepas kali ini, dia akan terus berbuat jahat. Lu Heng. Kakak ipar. Hari ini jangan lembek. Dengar itu Yolei, itu namanya. Kejahatan berlebihan akan menghancurkan diri sendiri. Tuan Lu. Kamu mau bagaimana? Aku rasa keluarga Yo. Tidak perlu ada lagi. Apa? Kakak ipar, menghilangkan ancaman besar di Jiangnan. Kenapa? Sekarang baru tahu panggil aku kakak ipar. Maaf ya kakak ipar, sebelumnya aku salah paham padamu. Hari ini resmi minta maaf, semoga kamu bisa memaafkan. Sudahlah. Melihat pengalamanmu yang masih kurang, aku maafkan saja. Terima kasih kakak ipar, yang terbaik. Kakak ipar. Kami masih muda dan tidak tahu banyak. Tolong maafkan kami, aku mohon padamu. Lu Heng, lihat, kesalahpahaman dengan Wan Er selesai, beri kami kesempatan. Kamu bagian dari keluarga Jiang. Kita ini keluarga. Mana ada keluarga yang mendendam? Kesempatan. Bisa kasih, tapi nanti kalian gak usah urus grup Jiang lagi. Keluar cari kerja, cari uang sendiri buat hidup. Apa, gak bisa urus grup, masih harus kerja di luar? Apa-apaan ini? Iya, Lu Heng. Xiao Fei dari kecil gak pernah susah. Kalau suruh kerja di luar, dia gimana bisa tahan? Kerja di luar itu adalah penderitaan. Keluarga Jiang kalian benar-benar gak ada harapan. Wan Rong, cepat bilang sesuatu. Apa kamu tega kami pergi, tinggal di jalan, merendah diri, melayani orang? Kami semua keluargamu. Lu Heng. Lihatlah. Sayang, kamu yang putuskan soal ini. Hebat, cepat kembalikan aku ke grup. Aku janji akan berubah. Kak. Jangan lupa, Siapa yang? beberapa kali memfitnah kakak ipar hampir membuat hubungan kalian hancur. Siapa yang demi uang dan kepentingan rela menjual anak tanpa moral? Jiang Wangqiu. Bagaimana kamu bisa memecah belah hubungan keluarga sendiri? Kamu ini marga Jiang atau bukan? Karena aku bermarga Jiang. Aku nggak bisa biarkan kalian manfaatkan kebaikan. Kamu.
Ayah. Ibu. Belakangan ini, kalian melakukan terlalu banyak hal mengecewakan. Tidak bisa melawan hati nurani dan berpura-pura tidak terjadi. Ikuti apa yang dikatakan Lu Heng. Keluar dan mulai dari awal dengan sungguh-sungguh. Melihat perubahan kalian. Jiang Wanrong, apakah saya masih ibumu? Tidak mendengar yang dikatakan Wanrong? Berani tuduh Wanrong lagi. Membuat kalian mengemis seumur hidup. Cepat pergi. Cepat pergi sana. Wanro. Sudah melakukannya dengan baik. Betul, Kak. Mereka punya tangan dan kaki. Pasti tidak akan kelaparan, juga harus belajar untuk mengandalkan usaha sendiri. Jangan khawatir, mereka punya tangan dan kaki. Pasti tidak kelaparan, harus belajar mengandalkan usaha sendiri. Mengandalkan usaha sendiri itu bagus. Sayangnya, usiaku semakin tua. Belum juga punya cucu. Ayah. Tenang saja. Tidak lama lagi, aku akan buat kamu punya cucu besar. Bagus, bagus. Hari ini undang kalian, ada satu hal. Nyonya akan melahirkan 2 bulan lagi, aku berencana menghitung pengeluaran bayi. Kalian harus mencatat semuanya dengan rinci. Ringkas dan beri padaku. Baik, Pak Ketua. Kata mereka, membesarkan anak mahal. Aku mau lihat, apakah orang terkaya di negeri ini bisa membesarkan anak ini. Mari kita mulai, membesarkan anak mahal. Ingin lihat apakah orang terkaya di Sia bisa menghidupi anak ini. Sayang, kamu mau bicara dulu, atau aku dulu? Gantian bicara. Oke. Mari kita mulai dari susu formula. Susu formula dari tahap 1 sampai 4. Overdosis yang kamu bilang. Tidak dilebih-lebihkan sayang. Kamu tidak tahu, sekarang susu formula itu mahal sekali, dan produsen susu yang kucari adalah yang terbaik dan paling aman di dunia. Ini saya bilang lebih sedikit. Catat dulu saja. Bayi butuh susu formula dan suplemen nutrisi. Bisa diberi sampai dewasa. Sekolah anak butuh uang. Teman, makan dan main. Hang. Juga perlu uang. Sekolah anak butuh uang. Punya teman, makan dan main. Ya, Butuh biaya. Buku dan kelas les. aku mengajar anakku berkuda. Butuh padang rumput untuk kuda. Oh, ya, jika dia suka laut, dia akan membutuhkan pulau pribadi dan kapal pesiar. Aku tak bisa melakukannya, aku orang terkaya di Sia, dan aku tak mampu membesarkan anak. Sayang, menurutmu ada yang salah dengan cara kita membesarkan anak-anak kita? Bagaimana dengan ini? Kalau kita punya anak perempuan. Tetap mendidik sesuai rencana. Kalau anak laki-laki, kita pakai cara lain. Bagaimanapun, anak perempuan dimanja, anak laki-laki dididik. Bagaimana caranya? Sederhananya, kita sembunyikan identitas kita. Supaya dia tidak tahu, biarkan dia sekolah di desa. Baru kita kasih tahu kebenarannya. Dan mengerti. Baru kita kasih tahu kebenarannya. Papa bisa setuju nggak? Tenang aja. Ada aku kok, dia pasti setuju. Buang, hari ini saya mau 6 telur. Masih aturan lama, kan? Puisi dapat 2 telur tambahan. Iya, aturan lama. Liang-liang, simak ya, teman lama pamit di Menara Huanghe, pergi ke Yangzhou di bulan Maret berasap. Terusannya apa? Ini nggak bikin aku bingung. Ini puisinya Li Bai, mengantar Meng Haoran di Menara Huanghe ke Guangling. Seluruh puisinya, teman lama pamit di Menara Huanghe, pergi ke Yangzhou di bulan Maret berasap. Perjalanan jauh hingga hilang di langit biru, hanya terlihat sungai Changjiang mengalir ke horizon. Liang-liang apa? Silakan ambil. Terima kasih, Bibi Wang. Sama-sama. Tuan Muda sudah menyelesaikan pelajaran puisi hari ini. Sedang menuju ke rumah Paman Shennya. Persiapkan diri. Jangan tunda matematika. Tenang, saya siap. Bagus, bagus. Akan mengirim cucu ke luar negeri untuk bersekolah? Kenapa di tempat terpencil ini banyak orang di jalan? Kamu yang urus. Kamu buat cucu bingung, mau ngapain? Ayah, bukankah tadi ayah juga dengar? Kami ini mendidik cucumu diam-diam. Ini namanya rencana pembinaan. Lihatlah, Liang sudah sangat pengertian, baru 5 tahun. Dia tahu cara berbagi tugas. Kurang ayah, ini penipuan. Saya tidak akan biarkan perlakukan cucu saya seperti ini. Lu Liang-liang, bukan orang biasa. Ayahmu, Lu Heng, adalah terkaya di Daxia. Kok aku dengar suara ayah?
terang, 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 terang. Hari ini soal ini susah, ya, kalau kamu jawab benar, aku kasih diskon 20%. Asyik, Paman Shen. Ayo kasih soal. Semua.